Pertama emang karena ngefans sama Mbak Nana waktu itu. Oke. Dari dulu emang udah ngefans sama dia. Terusnya yang kedua ada tantangan baru gitu. Ketika pas udah nyaman bertahun-tahun di Metro TV jadi promo produser, terusnya tiba-tiba ditantangin, ayo Nduk, mau nggak? Dulu awalnya sih belum jadi head production gitu, awalnya masih jadi produser, mau nggak Nduk megang program gitu, wah kayaknya tantangan baru gitu. Akhirnya yaudah ikut langsung. Apa jangan-jangan karena gajinya lebih gede? Nah kalau itu karena ini pertanyaan itu pertanyaan Rio nih. Pertanyaan Rio Ronaldi nih. Nggak bohong pasti ya, karena gajinya lebih besar tawarannya. Nggak munafik lah kan, pasti kenapa kita mau pindah ya, salah satunya juga ada peningkatan gitu. Terusnya pas ngeliat kayaknya ada jenjang karir kayak gitu. Oh ya, kamu sebagai posisinya sekarang head production and art ya? And art. Itu apa job desk-nya apa? Membawahi beberapa bagian tuh? Jadi ada kameramen, terusnya ada audioman, ada lighting man, ada logistik atau enggak sering dikenal cam store, terusnya ada IT broadcast, ada editor, ada grafis juga. Wah, cukup banyak juga ya? Cukup banyak. Berapa orang tuh kalau boleh tahu total? Kalau totalnya sih sekitar ada 30 orang sih. Karena kita produksinya itu bukan kayak produksi kayak di TV yang harus banyak orang produksi satu program doang. Tapi emang kita benar-benar kalau misalnya di media digital ini ya orangnya sedikit, tapi kita jangan sampai kalah kualitasnya sama TV kayak gitu sih. Oke, betul. Oke, Dok. Kira-kira perbedaan budaya kerja antara di TV dengan di media digital itu apa sih? Perbedaan budaya kerjanya? Pertama kalau misalnya di TV itu karena memang orangnya banyak banget ya Pak, jadinya kita cuma fokus tuh cuma satu gitu. Ya kalau misalnya dulu jadi kameramen, ya udah cuma fokus hanya masalah soal gambar aja. Tapi kalau misalnya di sini media digital, ya memang benar-benar kita harus berpikir juga soal kreatifnya, gitu. Nah, kalau misalnya balik lagi soal kontennya, sebenarnya nggak ada bedanya sih antara media digital dengan TV, karena sama aja, cuman tempatnya doang nih yang beda. Yang satu kita mainnya di media digital, yang satu lagi ya udah di TV kayak gitu. Kalau prosesnya sih semuanya sama. Sama aja ya. Sama aja. Mungkin ini kali ya. Kalau di media digital kita sebut PH juga, itu kita harus multi talent kali ya. Ya, betul. Iya kan, kalau di TV kan lebih ke satu profesi ya. Misalnya kameramen ya kerjanya kameramen aja kan. Kameramen aja. Kalau di media digital atau di PH mungkin harus multi talent ya. Multi talent harus sih. Menurutku juga kalau misalnya mau kerja di TV juga jangan hanya stuck. Yaudah kameramen, yaudah gue cuma ngurusin gambar doang. Jangan sih. Iya. Tapi kita harus belajar yang lain juga gitu. Karena itu modal kita. Betul. Masa kita mau bertahan di situ terus? Karena nantinya kan nextnya siapa tahu ada tawaran lagi di luar yang lebih bagus. Ketika pas ditanya, lo punya modal apa sih? Oh, gue kameramen tapi gue bisa ngedirect juga, gue bisa ngedit juga. Wah, nih banyak juga nih, gitu. Nah, kayak gitu sih. Dengerin tuh, nih buat adik-adik yang sekarang mungkin masih kuliah atau yang udah lulus, ternyata kalian nggak harus menguasai hanya satu bidang loh gitu. Jadi harus multi talent gitu supaya ya misalnya kalian ngelamar kameramen nggak diterima, ada tawaran editor bisa masuk juga gitu. Atau udah jadi kameramen ternyata disuruh edit bisa juga. Nah, bisa kan? Juga. Jadi harus multi atau nggak ada tawaran di luar gitu kan. Wah, gue lagi butuh emang beberapa orang nih, tapi karena lu udah punya semuanya talent ini ya kan, udah lu aja deh gajinya terserah lu mau sebut angka berapa misalnya. Iya, kayak gitu pasti ya. Jadi oke, tuh ini kan seperti kita ketahui Mata Najwa ya. Mata Najwa itu adalah salah satu acara program unggulannya dari Narasi ya, Narasi TV. Ya. Nah, acara Mata Najwa ini boleh dibilang
sering mendatangkan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh baik itu tokoh-tokoh yang artinya bagian dari pemerintahan maupun orang-orang yang berseberangan dengan pemerintahan gitu kan ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak Nana juga kan cukup kritis ya. Ya. Cukup kritis gitu. Nah, ini juga mewakili pertanyaan dari alumni AFI juga ya, Ervan Herdiansa ya, yang bertanya kira-kira ada nggak sih pengaruh atau tekanan pada tim produksinya gitu ketika misalnya mendatangkan narasumber yang notabene dalam tanda kutip mungkin berseberangan dengan pemerintah. Mungkin kalau misalnya dari tim Mata Najwa sendiri, itu juga jadi hal yang biasa kali ya. Karena emang perlu menghadirkan pro dan kontranya gitu. Nah, tapi kalau misalnya mendalam tentang Mata Najwanya, sebenarnya posisiku untuk menjawab ini kurang tepat gitu Pak. Karena ada timnya sendiri yang benar-benar kerja untuk Mata Najwa. Itu sih. Oh gitu ya. Iya. Oke, tapi artinya di dalam produksi mah kamu yang nggak pernah ngalamin tekanan apa-apa ya kerja sama kita mah kerja ya. Iya, karena kalau misalnya tekanan dari luar ya berarti ya orang yang dari narsumnya gitu. Iya. Kalau dari narsumnya sih nggak pernah sih. Enggak, misalnya gini ya. Enggak. Misalnya pada saat ya sekarang ini kan kita banyak ya yang boleh dibilang misalnya kontra Jokowi. Nah kebetulan yang diundang itu orang yang berseberangan dengan pemerintahan gitu. Nah biasanya kan ada masyarakat nih yang mungkin bully atau mungkin dalam notabene mungkin teman-teman kita di media sosial mungkin chat ke kita, bully kita dan sebagainya gitu. Pernah nggak kamu rasain? Oh kalau itu nggak pernah. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman ketika pas dulu di Metro TV gitu kayak teman-teman di rumahnya itu ada yang kayak gitu. Oh dasar lo antek-anteknya si cebong, wah dasar lu antek-anteknya si kampret misalnya gitu. Kalau itu dulu ada, tapi kalau misalnya lingkungan rumahku sendiri sih untungnya nggak ada sih. Ada ya. Nggak ada. Tapi hal yang biasa lah ya, apalagi sekarang dunia media sosial itu udah semakin riuh ya. Mungkin yang pro dan kontra ya pasti ada lah ya. Tinggal bagaimana kita mensikapinya kan. Iya, karena kalau misalnya kayak di dunia sinetron juga artis-artisnya juga kan kayak gitu kan, mereka perannya jahat, antagonis sama fansnya ya kan, iya jangan jahat dong, kayak gitu kan, karena ya udah biasa aja sih kayak itu. Nah terkait dengan media sosial ya, sekarang kan banyak banget, artinya kan era kita ini sekarang sudah eranya memang media sosial ya. Tinggal kita istilahnya tangan kita ini bisa menjadi pisau juga bisa menjadi mahkota buat kita gitu ya.